Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Pak Sen. Nah, pada video kali ini yang Pak Sen bahas adalah persamaan linear satu variabel. Nah, apa itu persamaan linear satu variabel? Jadi, persamaan linear satu variabel adalah persamaan yang hanya memuat satu variabel dengan pangkat tertingginya adalah 1. Jadi, kalau adik-adik menemukan suatu persamaan yang variabelnya lebih dari 1, itu bukan persamaan linear satu variabel. Begitu juga jika pangkat tertingginya lebih dari 1, itu juga bukan persamaan linear satu variabel. Untuk lebih jelasnya, yuk kita perhatikan contohnya berikut ini. Misalnya Pak San memiliki persamaan linear 2x tambah 3 sama dengan 0. Jadi yang disebut dengan variabel itu adalah ini, x-nya ini ya adik-adik. Ya, kemudian koefisiennya. Koefisien itu adalah suatu bilangan yang ada di depan variabel. Bilangan yang di depan variabel itu adalah 2. Jadi koefisiennya adalah 2. Kemudian konstanta. Konstanta itu adalah suatu bilangan yang tidak mengandung variabel. Dia berdiri sendiri. Berarti jelas konstantanya itu adalah 3. Contoh yang lain. Pak San memiliki persamaan linear 3M kurangi 5 sama dengan 0. Variabelnya apa? Variabelnya adalah M. Kemudian koefisiennya. Koefisiennya adalah bilangan yang di depan variabel itu adalah 3. Kalau konstantanya adalah negatif 5. Jangan kalian bilang 5 saja. Ini ada tanda negatif ya. Jadi konstantanya adalah negatif 5. Jadi contoh 1 dan contoh 2 yang Pak Sen berikan itu adalah salah satu persamaan linear satu variabel. Oke, untuk memperjelas pemahaman kalian mengenai yang mana itu persamaan linear satu variabel dan yang bukan, perhatikan tabel berikut ini. Nah, jadi yang pertama itu ada bentuk 4x kurangi 18 sama dengan 0. Apakah itu persamaan linear satu variabel apa bukan? Pertama, kita cek dulu apakah variabelnya 1? Ya, variabelnya 1, hanya x saja. Apakah pangkat tertingginya adalah 1? Jelas, pangkat tertingginya 1, tidak ada pangkat 2. Berarti ini adalah persamaan linear satu variabel. Selanjutnya yang nomor 2. 3x tambah 2y sama dengan 19. Cek, apakah variabelnya itu 1? Ternyata setelah kita cek, variabelnya itu adalah 2. X dan y. Berarti di variabelnya saja kita sudah lihat lebih dari 1. Berarti itu jelas bukan persamaan linear satu variabel. Jelas? Selanjutnya, yang nomor 3. 6x tambah 5 kurang dari 2x kurangi 9. Nah, khusus yang nomor 3, yang namanya persamaan linear berarti harus mengandung tanda sama dengan. Oke, ingat. Kalau persamaan, yang namanya persamaan linear satu variabel, itu identik dengan tanda sama dengan. Kalau ada tanda kurang dari, lebih dari, berarti itu bukan persamaan linear satu variabel. Jadi, dari tandanya saja kita sudah tahu bahwa itu bukan persamaan linear satu variabel. Kemudian, yang nomor 4. 2x sama dengan 18. Nah, sebenarnya untuk 2x sama dengan 18 ini, itu bentuk lainnya adalah 2x. Nah, 18-nya ini pindah ke ruas kiri. Jadi, kalau pindah ruas, berarti tandanya juga berpindah. Negatif 18 sama dengan, karena 18-nya ini sudah pindah ke ruas kiri, berarti di ruas kanan tinggal 0. Nah, 2x kurangi 18 sama dengan 0. Apakah persamaan linear satu variabel? Variabelnya itu hanya x saja, kemudian pangkat tertingginya hanya 1. Berarti jelas ini adalah persamaan linear satu variabel. Kemudian yang nomor 5. 2x kuadrat tambah 3x
kurangi 6 sama dengan 0. Pertama, identifikasi dulu variabelnya. Apakah sudah 1? Ternyata benar, untuk variabelnya hanya ada X saja, tidak ada yang lain. Berarti untuk variabelnya betul 1. Kemudian untuk pangkat tertinggi variabelnya, apakah 1? Nah, ternyata kita temukan pangkat tertinggi variabelnya itu adalah 2. Berarti jelas, ini bukan persamaan linier satu variabel. Terakhir, 2 kali dalam kurung Y kurangi 3 sama dengan 3Y tambah 7. Nah, untuk soal nomor 6, pertama kita harus mengalihkan terlebih dahulu yang ada di dalam kurung, biar nanti menjadi bentuk persamaan linier. Sehingga kalau 2 kali Y, 2 kali min 3. 2 kali Y berapa? 2Y. 2 kali min 3, berarti min 6 sama dengan 3Y tambah 7. Nah, biar sama dengan 0 berarti 3Y tambah 7 ini pindahkan semuanya ke ruas kiri. 2Y, 3Y-nya pindah ke ruas kiri jadi min 3Y, negatif 6. 7-nya pindah ke ruas kiri jadi negatif 7 sama dengan, karena 3Y tambah 7 ini semuanya sudah pindah ke ruas kiri, jadi yang tinggal hanya 0. Sehingga 2Y kurangi 3Y, min Y, min 6 kurangi 7 berarti min 13 sama dengan 0. Perhatikan bentuk terakhir yang kita dapatkan ini. Apakah variabelnya hanya ada 1? Ya, variabelnya hanya Y saja. Apakah pangkat tertinggi variabelnya lebih dari 1? Tidak, pangkat tertinggi variabelnya itu hanya 1. Berarti jelas, ini adalah persamaan linier satu variabel. Selanjutnya, bagaimana caranya menyelesaikan persamaan linier satu variabel? Perhatikan contoh soal yang pertama. Tentukan penyelesaian dari persamaan 12 tambah 2X sama dengan 20, di mana X merupakan bilangan asli. Nah, kalau yang namanya menyelesaikan persamaan linier satu variabel, berarti kita mencari nilai X-nya ini. Nah, penyelesaiannya bisa kita selesaikan seperti ini. 12 tambah 2X sama dengan 20. Intinya, kita akan mencari berapa sih nilai X ini yang memenuhi. Nah, pertama, 2X sama dengan 12-nya ini kita kumpulkan dulu yang sejenis di ruas kanan dengan 20. Sehingga kalau 12 ini pindah ke ruas kanan jadi negatif. Sehingga 20 kurangi 12. 2X sama dengan 20 kurangi 12 berarti 8. 2 kali berapa biar bisa menghasilkan 8? Itu berarti X sama dengan 8 per 2. X itu sama dengan 4. Jadi, penyelesaiannya itu adalah X-nya sama dengan 4. Inilah jawabannya. Selanjutnya, contoh soal 2. Nilai A yang memenuhi persamaan 3A tambah 3 sama dengan 2A tambah 6 adalah, caranya bisa kita kerjakan seperti ini. 3A tambah 3 sama dengan 2A tambah 6. Jadi kumpulkan dulu yang sejenis, yang mengandung variabel kita kumpulkan di ruas kiri, yang konstanta kumpulkan di ruas kanan. Pertama, 2A ini pindahkan ke ruas kiri, jadi negatif dia. 3A kurangi 2A sama dengan 6, 3-nya ini pindah ke ruas kanan jadi negatif. Sehingga 3A kurangi 2A berarti 1A. 1A itu sama dengan A. Sama dengan 6 kurangi 3 berapa? 3. Jadi kita dapatkan A-nya itu adalah 3. Bisa adik-adik? Jelas ya? Contoh soal 3. Tentukan penyelesaian dari persamaan 2 kali dalam kurung 3X tambah 2 sama dengan 2 kali dalam kurung X kurangi 4. Jadi,
Kita pertama kalikan dulu secara aljabar ini. 2 dengan yang ada di dalam kurung. Sehingga 2 kali 3x berapa? 6x. Kemudian 2 kalikan dengan 2. Berarti positif 4. Sama dengan, ini juga sama. 2 kali x, 2x. 2 kali negatif 4 berarti negatif 8. Selanjutnya, kumpulkan. Yang mengandung variabel di ruas kiri, yang konstanta di ruas kanan. Sehingga 6x, 2x-nya pindah ke ruas kiri jadi negatif 2x sama dengan negatif 8. 4-nya pindah ke ruas kanan jadi negatif 4. 6x kurangi 2x berarti 4x. Sama dengan negatif 8 kurangi 4 berarti negatif 12. Sehingga x sama dengan negatif 12 per 4. Negatif 12 per 4 itu menghasilkan, ya betul, negatif 3. Jadi penyelesaian dari soal nomor 3 ini adalah x sama dengan negatif 3. Bisa? Oke, Pak Sen lanjutkan ke contoh soal 4. Diketahui panjang tanah Pak Sen itu adalah x meter dan lebarnya x kurangi 6 meter. Jika keliling tanah tersebut 60 meter, maka tentukanlah luas tanah yang dimiliki oleh Pak Sen. Nah, karena ini soal cerita, kita identifikasi dulu yang diketahui agar gampang kita mengerjakan. Berarti panjang tanah Pak Sen itu kita misalkan P itu adalah x, kemudian lebarnya itu berapa? X kurangi 6. Kemudian keliling tanah, berapa kelilingnya? KLL sama dengan 60. Karena yang akan kita cari adalah luas tanah, pertama kita cari dulu nilai X-nya ini. Berapa sih nilai X-nya? Caranya adalah memasukkan panjang dan lebar ke dalam persamaan keliling ini. Nah, kita tahu bahwa keliling itu rumusnya adalah 2 kali dalam kurung panjang tambah lebar. Ini adalah keliling persegi panjang. Kelilingnya 60. Tulis 60 sama dengan 2 kali dalam kurung. P-nya berapa? P-nya adalah X. X tambah L-nya berapa? X kurangi 6. X tambah X kurangi 6. Nah, sehingga 60 sama dengan 2 kali dalam kurung X tambah X, 2X kurangi 6. Selanjutnya, kita kalikan. 60 sama dengan 2 kali 2X. Berapa? 4X. 2 kalikan negatif 6 berarti negatif 12. Nah, setelah ini kita kumpulkan yang konstanta dengan konstanta. Sehingga negatif 12-nya ini pindah ke ruas kiri. Jadi karena ini negatif, pindah ruas, berganti tanda jadi positif. 60 tambah 12 sama dengan 4X. Nah, 60 tambah 12 itu berarti 72 sama dengan 4X. Sama dengan X itu bisa dicari dengan 72 per 4. 72 per 4. Sehingga X-nya itu adalah, kalau kalian bagi, hasilnya adalah 18. Nah, kita sudah temukan X-nya itu adalah 18. Sehingga panjang itu adalah X, berarti P-nya itu kita substitusi nilai X-nya menjadi 18. Kalau lebarnya itu adalah X kurangi 6, berarti X-nya kita ganti pakai 18. 18 kurangi 6 sama dengan 12. Ketika kita sudah dapatkan P-nya ini, 18 dan 12, maka bisa kita cari luasnya.
Nah, ingat, luas itu bisa dicari dengan panjang kali lebar. Sehingga luasnya itu adalah panjangnya adalah 18, lebarnya adalah 12. Berapa 18 kali 12? Luasnya sama dengan 216 meter persegi. Oke, adik-adik, hanya itu yang Pak San bisa sampaikan. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk terus berlatih. Terima kasih.